Salam Guru Penggerak, saya Ferdinandus Tejomo, calon Guru Penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 1 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur. Video ini adalah koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Dalam hal ini, bagaimana usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar terpenuhinya kebutuhan belajar murid. Setiap anak memiliki keunikan. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, agar mereka merasa nyaman saat berada di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Hal yang dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespons kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. 2. Budaya. 3. Gaya belajar. 4. Kecerdasan majemuk. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid pada kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kita lihat yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bila dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan untuk mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk.
Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yang jelas, pasti ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan modul 2.1, koneksi antar materi. Semoga menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Salam guru penggerak, salam sehat.